Saya jawab. Dikatakan apa di situ? GILA, ya tahu, paham ya? Oke, saya jawab ya. Ya, gila itu. Tidak ada, kalau Anda membaca di ayat 12-nya itu tidak ada kemudian dikatakan gila di situ, Bung. Di ayat 6-nya, Bang. Aduh. Oke, Anda membawa ayat 6-nya. Lihat di data nomor 11 yang akan dikatakan kemudian. Di data nomor 11-nya coba Anda lihat. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dengar dulu. Setiap kali Allah mengutus rasul kepada mereka, rasul ini, utusan ini kemudian mereka hinakan, mereka olok-olokkan. Neng. Oke? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang utusan kepada mereka, pasti mereka hinakan. Maka Allah memasukkan hinaan-hinaan itu kepada hati mereka. Disebabkan karena mereka cenderung menghina, cenderung mengolok. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang yang gila, Yesus justru keluarganya yang menganggapnya gila. Nah, mari kita buktikan Al-Quranul Karim ini. Benarkah Yesus utusan Allah ini diolok-olok oleh mereka? Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus mati terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Ini adalah salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Allah SWT, Bang, di ayat 12-nya, Allah pelaku utama itu memasukkan olokan itu sehingga dikata gila. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Itu ayat 11-nya mengatakan itu. Setiap kali rasul utusan Allah yang datang kepada mereka, mereka pasti mengolok-oloknya. Maka Karena Allah membalas olokan-olokan itu. Allah memasukkan hinaan kepada Nabi itu terhadap hati mereka. Mari kita buktikan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus dan orang-orang Kristen bahwa Yesus mati di atas pohon dengan cara digantung terkutuk? Jawab. Begini Bang Juma. Begini Bang Suma. Begini Bang Suma. Begini Bang Suma. Dengar dulu, nanti saya jawab. Begini Bang Suma. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Gimana kau jauh? Kamu belum sepakat di mana di situ saya katakan tadi bahwa di ayat 12-nya pelaku utama mengolok-olok mehingga orang itu mengolok-olok karena si Allah. Itu pakai utama. otakmu. Saya di awal mengatakan orang Kristen itu IQ-nya di bawah IQ gorila. Itu jelas di situ loh. Kau yang gorila IQ-mu cuma. Saya sudah menjawab di ayat 11-nya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Baca dulu 12-nya, bukan jawaban di situ. Baca 11-nya dulu. Sebelum 12 ayat 11 dulu baca. Itu tidak masalah. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Barulah kemudian di ayat 12-nya Allah menyatakan kazalika naslukum naslukuhu. Baru kemudian Allah mengatakan itu kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Kenapa demikian? Cuma kok kepanasan kau cuma. Yang masukkan olok-olokan itu kan oleh SWT Bang di ayat 12-nya. Kenapa Allah memasukkan? Kenapa Allah memasukkan itu? Kalau seandainya Allah tidak memasukkan ya tidak mungkin diolok-olok gila karena pelaku utamanya itu Allah. Inilah kalau menghujat kayak begini pingin kurobek mulut kau. Bahwa sekarang ayatnya, sekarang dengarkan wahai anak gorila, dengarkan. Di mute saja manusia setengah babi ini Bang. Di mute. Manusia setengah babi yang lahir dari sperma babi, dengarkan. Anda bertanya tentang Quran. Saya sudah menjelaskan. Kenapa Allah kemudian memasukkan hujatan-hujatan mereka kembali ke dalam hati mereka? Karena mereka kemudian memperolok-olok setiap nabi yang datang kepada mereka. Saya buktikan. Paulus mengatakan Yesus mati dalam keadaan terkutuk. Kristen mengaminkan itu. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kemudian Paulus menerangkan, mengatakan, mendoktrinkan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang mengajarkan itu? Ada orang Kristen bisa menjawab? Tidak ada. Nah inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang Nabi, setiap kali Allah mengutus Rasul, pasti mereka hinakan. Yesus dihinakan atau tidak? Dihinakan. Berarti Al-Quran salah atau tidak? Tidak salah. Panas ya?
Panas Gurunda. Panas. Sapa dulu Abang Ardiansa. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Iya, saya rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Nandat. Waalaikumsalam Bang Nandar, wabarakatuh. izin Bang Nandar. Siap. Saya bantu untuk moderasinya ya. Jadi kan Siap, saya moderator. Nanti Boleh, kalau boleh. minta di mute barangkali Bang Nandar kemana gitu saya bisa mewakili Bang Nandar. Oke. Pasan udah Gurunda sehat Gurunda. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mau pesan baju yang sama seperti baju saya ini. Oh saya Mantap. punya. Silakan, ya, teman-teman. Alhamdulillah. Saya udah dikasih sama Gurunda Zuma. Saya ke Medan, Alhamdulillah. ada yang pakai. Saya ke Bandung, ada yang pakai. Masya Kemarin Allah. saya di Depok Masya dapat ada yang pakai. Saya pesan satu Alhamdulillah, Pak Masya Juma. Allah. Saya pesan satu buat ku jadikan preset. Oke. Kejang-kejang. Bang Ardiansa gimana? Sudah Bang Ardiansa? Bunda Rahma sudah ya? Oke sudah. Aman Bang Nandar. Belum Ahi. Oke. Mulut munafiri, hati-hati kalau ngomong lah. Tahu ini. Sapa dulu yang Kristennya Bunda. Halo Grace BTR. Halo dari kafir atau Kristen Bang? Bang? Halo. Grace. Dari kaum munafik. Oh dari kaum munafik Gurunda. Lanjut. Ya, Islam permisi mau Dari Islam tanya nih KTP. Pak Juma. Enggak, sebentar Nafiri, tunggu dulu. Silakan Grace. Gimana Grace? Ya, Islam KTP. Di KTP Islam berarti? Ya, kamu Islam KTP. Oh kalau kamu? Kalian semua Islam KTP. Lanjut Gurunda. Iya, memang kami Islam. Dan Iya, KTP. Cuman KTP doang. Waduh di report Gurunda. Aduh. Report. Kacau Oten ini, kenapa kalian kepanasan ini yoi? Panasan belum apa-apa kepanasan. Sabar ya. Grace, kenapa Kepanasan. Kenapa Kami nggak kau marah-marah pernah Grace? kepanasan. Diskusi Kami lah. nggak pernah Grace, kepanasan. diskusi yang baik lah. Kalian tuh Kenapa framingnya luar marah-marah sih? biasa loh. Kalian framingnya luar biasa. Santai lah Mbak. Ayo Iya, santai, kalian- diskusi kalian baik-baik. framingnya Ya udah luar biasa. diskusi. Ya udah Grace, gini Grace. Tunggu Gurunda Untuk Zuma apa naik lagi. kalian berdiskusi sama orang yang framing? Lah untuk apa kau naik ke sini coba? Berdiskusi Lah sama kau orang naik yang ke sini buta. buat apa? Woi. Kau naik ke sini untuk apa? Mau curhat. Kau nyadar nggak di sini kalau kau Islam nggak mau KTP diskusi, kau, Islam. dengerin. Kalau kau nggak mau diskusi, Kalau kau di sini jadi pembantu kau di sini. Kau di sini jadi pembantu, paham nggak? Kalau nggak paham, nih aku kasih tahu ya, Oke, Bunda Rama gedein Gurunda Bunda Rama. Oke. Kalau mau diskusi gitu loh. Kalau nggak mau diskusi turun. Jangan curhat, ya, jadi kita di sini bukan Islam munafik. Kita di sini Islam yang menerima perintah untuk menyampaikan kabar gembira kepada Kristen bahwa kalian akan disiksa dalam api neraka. Tugas kami menyampaikan itu. Kau dari mana Tugas kami sekarang? menyampaikan itu. Kau di mana? Itu Di tugas bumi? kami. Fabashshirhum bi'azabin Abang masih di alim. bumi, belum di surga. Jadi jangan Al-Quran ngomong. menerangkan, Jangan kau sampaikanlah. ngomong. Jadi ini perintah Allah kepada Kau masih kami. di bumi, Sampaikanlah. kau masih Sampaikanlah, itu adalah perintah Jangan dari sombong. Allah. Sampaikanlah Menyampaikan tanpa sombong. kepada mereka kabar gembira, yaitu asap yang Tidak boleh pedih. Ini harus Dalam kami rangka- sampaikan. Wajib hukumnya kami menyampaikan Kami Islam kepada kalian. Wajib hukumnya, itu perintah dari Allah. Itu yang pertama. Yang Nanti kedua, Allah menerangkan fakatilu aulia asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Anda adalah saudaranya setan. Maka Al-Quran memerintahkan, wahai Bang Suma, wahai apologet Islam Indonesia, bangkitlah, perangilah saudara-saudaranya setan. Dan Kristen itu saudaranya setan. Kristen itu penyembah setan. Maka kami menyadari Setan. Kristen adalah pembantu-pembantu setan setannya. di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka Tahu kepada setannya. pencipta alam semesta. Apa Tahu buktinya? Bahwa Kristen itu adalah setan. Kita buktikan Tahu satu setannya. persatu. Satu Tahu persatu setannya. kita buktikan. Siapa yang Kristen sembah, yang mati di atas pohon, yang digantung di atas pohon? Itu siapa? Tuhan Islam KTP tahu, atau Islam manusia? Itu dulu.
Itu dulu. Yang digantung di pohon Tuhan Gak atau manusia? urusanmu mau Itu digantung dulu. di pohon, gak urusanmu. Bukan Tuh, urusanmu. coba lihat. Inilah yang kami perangi. Ini yang kami perangi. Al-Quran mengatakan, "Faqatilu awliya asyaitan. Inna kaida syaitan kana da'ifa." Perangilah saudara-saudaranya setan. Karena sesungguhnya setan itu penyesatannya sangatlah lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah saudara-saudaranya, yaitu karisteng. Karisteng adalah pembantu setan. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Mereka pembantu Kristen, pembantu setan dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi saudara setan itu adalah karisteng. Maka kami diperintahkan, "Faqatilu awliya asyaitan." Perangilah saudara-saudaranya setan, yaitu Kristen. Apa yang diperangi bukan fisiknya, yang diperangi adalah konsep pagan yang mereka anut, yang mereka ajarkan kepada umat Islam awam. Itu yang harus diperangi. Kami memerangi misionaris, kami memerangi kemudian tindakan-tindakan pemurtadan, kami memerangi ajakan makan babi, kami perangi ajakan kemudian menyembah dewa di dalam gereja. Kami memerangi orang-orang yang mengajarkan mematikan akal. Kami memerangi kemudian orang yang mengajak manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Kami memerangi manusia yang mengajak manusia untuk tidak bersunat. Itu kaidah agama kami. Jangan Anda hentikan. Seperti di dalam kitab Anda juga ada perintah. Beritakanlah surat kabar kepada seluruh makhluk. Orang gila. Dan baptislah mereka ke dalam nama dewa. Yaitu Orang Bapa, gila, Dewa orang Bapa, gila. Dewa Anak, dan Dewa Roh. Itu perintah. Beritakanlah surat kabar ke seluruh makhluk. Itu perintah dari agama saudara. Maka kami pun punya perintah. Babashirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara setan. Anda adalah saudaranya setan. Anda menerima hadiah dari setan. Karena penyaliban itu simbol kutuk yang berasal dari setan. Pahami itu, belajar. Dengar, pahami. Jangan pernah kalian mengatakan hentikan ajaran apologet Islam. Tidak boleh. Karena perintah Al-Quran kami harus menyampaikan. Sampaikan kata Allah. Wabashirhum bi'azabin alim. Siap. Kami akan sampaikan. Nah, ini. Ya, siap. Sedangkan Muhammad saja mengatakan setan atau dan bangsa. Abang Kristen ya. Setan dan Oke, bangsa. tunggu dulu Pak Abdul, sabar. Pak Lamdaur dulu ya. Pak Lamdaur Muslim Pak Kristen Pak? Dan sini itu saudara kita. Muslim bos, Muslim, Muslim. bos. Izin di bawah aja ya Pak Lamdaur ya. Oke. Sekarang Yesus mengatakan, iblislah yang Jangan menjadi tolak. bapakmu. Jangan tolak Iblislah kata yang Muhammad. menjadi bapakmu. Setan itu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Hanya ada dua keinginan. Keinginan iblis dan keinginan Elohim. Benar. Pertanyaannya, atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus? Jawab. Berak. Jawab. Makan. Atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus? Jawab. Yesus mengatakan Yohanes 8:44, Menjalankan iblislah surat yang Yunus menjadi 9:4. Tuhanmu dan kamu mau melakukan Surat Yunus keinginan-keinginan mengatakan, Tuhanmu. Kami Allah menyembah mengatakan, Tuhannya Yesus atas keinginan Wahai Tuhannya Muhammad, Yesus. Anda menyembah engkau Yesus atas keinginan siapa? Jawab. meragu-ragukan Satu, tentang apa yang dua, padamu. tiga, empat, mampus. Semoga kau datang besok. Kau dikasih pertanyaan yang sangat simpel. Kalau umat Islam ditanya, wahai umat Islam, ya paman, siapa memerintahkan kalian menyembah Allah? Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan itu. Di mana dalilnya? Kejadian 17 nomor 7, Ulangan, Yesaya 45 nomor 5, nomor 6, Yesaya 46 nomor 5 dan seterusnya. Sembahlah aku saja, sembahlah aku saja. Siapa dia? Ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Ishak, ilah Yakub. Itulah yang kami sembah. Nah sekarang ketika kami temukan Anda menyembah anak orang, pertanyaannya, atas kehendak siapa kalian menyembah anaknya orang? Sepupunya Yohanes, ponakannya Elizabeth, cucunya Daud. Atas kehendak siapa?
Aduh, kena report lagi. Kena report lagi ya. Habis bisa. Gimana ya? Jangan main reportan. Bang Moto, Kenapa ini Oten kok kepanasan? Gimana nggak kena Kenapa kok report? panas ini? Kenapa kok panas gitu loh? Kok panas banget gitu? Kenapa nggak punya AC? Oh, nggak punya AC. Kalian nggak Belilah AC. Loh, itu kitabmu sendiri yang mengatakan Gurunda Suma itu. Kalian itu hoax, Bang. Hoax. Kalian tuh nggak takut loh sama Tuhan loh. Oke, Itu yang hilang hoax itu, loh. oke, dengerin gantian ngomongnya. Yang hoax itu kami atau Anda? Kalian itu tidak belajar tentang Ditanya yang hoax Kalian itu, tuh nggak benar. iya yang hoax itu kami atau Anda? Jawab. kalian hoax. Oke, kalau kami hoax, sekarang buktikan kepada kami Kalian Islam, bahwasanya tapi kalian belajar dengerin tentang dulu. Bible. Iya, dengerin dulu, Bahas dengerin dulu. agamamu, Bang. Agamamu bahas. Dengerin dulu. Jangan bahas agama Kristen, Bang. Dengerin dulu. Kristen bukan agama, dengerin dulu ya. Kristen bukan agama ya. Dengerin dulu. Buktikan bahwasanya tadi pertanyaan Gurunda Suma, siapa yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus tuh? Siapa? Kau bilang agama Kristen bukan agama. Jawab. Dengar dulu aku. Kau bilang Jawab. kau bisa ditangkap loh. Jawab. Ya oke, silakan tangkap saya. Silakan. Kau bilang Kristen Oke. bukan agama. Kau Silakan bilang Kristen tangkap bukan saya. agama. Iya, silakan Kau tangkap tak saya. boleh dicuci. Ya silakan. Kau Silakan. udah dicuci. Kesurupan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Luar biasa. Kalau saya bilang Islam bukan agama. Akun gimana kedua, kamu? sudah akun dua ini. Dua akun dimakan oleh penyembah Lucifer. Nah, nanti muncul lagi. Ini akun ketiga. Nah. Ini kenapa ini Mbak ini? Kenapa Anda nangis pagi-pagi? Kenapa? Apa masalah Anda? Jawab. Aku tanya Masalah ya, Anda Bang, ya. apa? Abang Ya. itu bukan sekolah teologi, bukan sekolah tentang Terus? sejarah lama. Abang Terus? itu bukan orang yang berpendidikan, bukannya akademis. Tapi abang Oke. kenapa berani Oke. mengklaim, Baik. memframing Oke, seolah-olah baik. apa yang abang ajarkan itu sudah benar. Oke. Orang Baik, yang mendengar saya jawab. seolah-olah. Sudah itu Saya ya, jawab. abang dengar dulu. Abang belajar Saya jawab. untuk Saya jawab, dengarkan kupingmu kalau masih bisa dipakai. Dengar. Gurumu sedang ingin menjelaskan. Dengarkan, guru Biblemu ingin menjelaskan. Ya, dosen, guru besar Bang Suma, ahli Bible ingin menjelaskan. Anda bertanya, seorang polisi tidak perlu sekolah pencuri, tidak perlu sekolah bagaimana cara menipu, tidak perlu sekolah bagaimana cara ngedar narkoba. Tapi mereka kemudian memiliki tugas untuk menangkap pencuri, menangkap pengedar narkoba. Begitu juga saya. Saya tidak perlu kemudian sekolah penipuan untuk menipu jemaat. Saya tidak perlu kemudian sekolah teologi untuk menyadarkan para penipu pendusta. Tak perlu. Tugas saya kemudian adalah menyampaikan kebenaran. Apa kebenaran itu? Laqad kafaral ladina qalu. Dan juga Al-Quran mengatakan, lam yalida wa lam yulada. Muncul karangan dari barat. Tuhan Allah memiliki anak bernama Yesus. Pantas kemudian ketika kami terpanggil untuk meluruskan pitnahan-pitnahan agama barat, yang dibuat di barat, yang disetting di barat, begitu juga Tuhan yang dilantik oleh barat. Pantas kemudian kami meluruskan itu. Pahami itu. Oke? Jadi ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, itu adalah laknat, itu adalah kutuk, itu adalah pembodohan. Maka Islam datang muncul kemudian di antaranya Bang Suma dan kru menjelaskan kepada manusia, wahai Kristen yang punya otak, Yesus itu bukan anak Allah. Kalau kalian ingin kali Yesus itu adalah anak daripada yang maha kuasa, katakan Yesus itu anak dewa. Yesus anak dewa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Nomor 14-nya dari Yohanes 1. Dan firman itu telah menjadi daging. Berarti yang menjadi Yesus adalah dewa, bukan Allah. Yang kalian umpetin sebutannya dengan sebutan Allah. Allah. Setiap menyebut nama Tuhan yang adalah Allah, kalian identikkan kemudian Allah dengan Allah. Kalian sembunyikan nama Tuhan kami dengan sebutan Allah. Karena kalian penipu.
Kalian adalah penyesat. Kalian menyembunyikan identitas Tuhan kami yang kalian sembunyikan, yang kalian rampok dari Al-Quran, masuk ke dalam Bible Anda dengan tulisan ALLAH. Kalian baca Allah. Kenapa demikian? Karena kalian adalah wakil setan. Makanya kami hadir kemudian. Fakatilu awliya syaitan. Perangilah orang-orang yang adalah perpanjangan tangan syaitan ini. Maka kami hadir untuk menjelaskan kesesatan kalian, penipuan kalian, pembodohan kalian yang mengatakan Tuhan datang jadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Itu adalah pembodohan dan kebodohan laknat secara turun-temurun yang diwariskan oleh penjajah. Paham itu? Paham? Bang, kalau Paham? kami penipu, kalau ajaran kami penipu, Tuhan tidak mengizinkan di dunia ini, Bang. Abang tahu orang Oh, nggak bisa. di Nggak dunia bisa. ini, Nggak orang bisa. Kristen Nggak kau bisa, terbanyak nggak loh. bisa. Di dunia ini Kristen terbanyak loh, pengikut Kristus. Biar tahu kau ya. Iya Bang. betul memang. Betul. Dengarkan. Kau itu kalau Itu muncul, penggenapan ada dari tujuh. nubuat Yesus. Yesus mengatakan di dalam Matius 24. Dengar. Matius 24, nomor 23 sampai nomor 24. Intinya ada di 24. Apa kata Yesus? Mesias palsu, Yesus palsu, dan nabi palsu, yaitu rasul palsu Paulus akan datang dan melakukan banyak mujizat dan akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu banyak daripada Islam, terjawab sudah. Penggenapan ajaran Yesus, akan munculnya Yesus palsu, disembah oleh pengikut nabi palsu, maka pengikutnya akan banyak sekali. Inilah yang terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah, banyaknya Kristen, jumlah mereka mayoritas sedunia, apakah mereka banyak dikarenakan mereka belajar Bible, mengkritisi Bible, menelaah Bible, mengajar dan menerima inti daripada Bible? Tidak. Mereka banyak dikarenakan senang makan babi. Mereka mayoritas karena mereka orang-orang yang tidak suka bersunat. Mereka mayoritas karena mereka suka menghalalkan seluruh makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Mereka mayoritas karena mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka hanya ke gereja nyembah anak dewa. Dan ketika mereka beribadah, prosesinya hanya dengarkan musik, joget ria sekali seminggu. Itu pun hanya mendengarkan doktrin dan dogma. Pantas, wajar kalau mereka banyak. Tapi faktanya sekarang Kristen terpecah-pecah. Sama-sama Kristen nyembah sama-sama anak dewa, tapi saling gigit satu sama lain. Gereja satu, gereja lain tidak akur. Sekte satu, sekte lain tidak akur. Kenapa demikian? Karena lebih dominan kepada fulus, multi-level marketing. Makin banyak jemaat, makin banyak fulus. Kurang jemaat, kurang fulus. Untuk mempertahankan jemaat, maka harus ideologi sekte dipertahankan. Jemaatnya jangan sampai berkurang. Gitu. Orang atau kelompok yang jemaahnya semakin kurang, rumah ibadahnya daur ulang, dijadikan sebagai rumah ibadah yang penuh dengan lampu disko. Kalau rumah ibadahnya tidak berhasil mengambil jemaat, maka Biblenya mereka rubah lagi menjadi Bible GAIE. Dirubah Bible GIEIE supaya jemaat-jemaatnya semakin bertambah. Tapi apa yang terjadi? Justru semakin berkurang. Ayo naikkan lagi pasien. Tapi ingat ya, kalau pasiennya naik, kalian sebagai pasien harus mendengarkan keterangan-keterangan dokter. Kalau perlu catat, habis itu ke apotek, minum obat yang disarankan, biar kalian waras. Ini saya rasa sekarang ini ada sekolah yang konsentrasi pendidikan 5 SKS, cara mematikan akun Bang Suma. Kayaknya di universitas perguruan tinggi mereka ini sudah ada mata kuliah 3 SKS atau 5 SKS, trik mematikan akun Bang Suma dan kawan-kawan. Kayaknya sih gitu. Karena Bang Suma ini adalah ancaman global untuk agama mereka. Agama bisnis. Ya, Paman.
Kasih kesempatan para orang bicara. Kok bicara dari tadi terus? Saya yang ditanya, Cak Ayu. Saya yang menjawab. Sejatinya yang bertanya hanya bertanya, yang menjawab yang menerangkan. Nah, kubalik. Kalau bertanya, siapkan otak untuk menampung jawaban. Bicara tarada titik koma. Tidak spasi lagi kasih kesempatan orang bicara. Anjing babi kok. Kamu sebut makananmu kenapa? Pertanyaan saya samamu. Kalau tadi pagi kau sarapan babi bakar, mulutmu bau apa? Jawab. Woi. Cuplis. Kau habis makan anjing tumis. Habis itu bersendawa. Pertanyaan saya, mulutmu itu bau apa setelah makan anjing? Orang Kristen setelah makan anjing mulutnya bau apa, Grace? Bang, kau itu jangan sombong lah, Bang. Betul ku bilang. Saudara Grace, orang Bang, Kristen kalau jangan sudah sombong makan dalam babi beragama, mulutnya Bang. bau apa, Grace? Jangan pernah sombong dalam beragama, Bang. Saya tidak sombong. Bedakan sombong dengan memaparkan kebenaran. Nanti murka Tuhan. Yang lu, Bang. dikatakan agama sombong itu Tuhannya mereka bunuh. Tuhannya mereka ludahin. Tuhannya mereka telanjangin. Tuhannya mereka gantung. Itu sombong. Agama Yang sombong itu Tuhannya mati demi dosa-dosa mereka. Itu manusia sombong. Kau masih di Dia dunia, yang Bang. melakukan kemaksiatan, Sakit dia yang masih mencuri, ditempat. dia yang merampok, dia pula yang mengatakan dosa-dosanya ditebus Kau oleh sakit Tuhannya masih sendiri dengan ditempat, cara Bang. mati digantung di atas Kau masih di pohon. dunia. Itu umat Kenapa sombong. Dosa-dosanya Sombong ditanggung namanya, Bang. Tuhannya. Sombong Itu mulai umat betul, Bang. Betul sombong. aku bilang. Sombong Orang mulai sombong betul. itu mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. ayah. Itu orang sombong. Kita hanya Padahal manusia sejatinya biasa. mereka adalah cucu Jangan demit, sombong. cucu dewa. Tuhan Pertanyaan melihat saya, apa yang pertanyaan lagi saya katakan. sederhana. Orang Kristen habis makan babi mulutnya bau apa? Jawab. Babi itu enak. Babi Iya, itu saya enak. tahu. Menurut kalian enak. Pertanyaan saya bukan itu. Saya nggak tanya enak atau tidak enak. Yang saya tanya, kalau Kristen habis makan babi, mulutnya bau apa? Jawab. Kalau kau meminta jawabnya apa, berarti kau masih bodoh. Karena kau sudah tahu jawabannya. Saya butuh kejujuran Kau sudah tahu jawabannya, supaya tapi orang tanya. yang Kristen Itulah ketika kebodohanmu. naik di sini jangan bawa-bawa makanan. Babi, anjing, nggak usah kayak gitu karena itu makananmu. Kenapa Dan dibilang? kamu terlahir jasadmu itu separuh babi. Sperma yang ada bersumber dari kelamin Kenapa bapakmu sperma itu babi? bersumber dari saripati babi yang bapakmu makan. Lalu sperma masuk ke babi. dalam rahim ibu. Berkembanglah Orang menjadi bilang kalian. kalau Berarti terima. kalian itu adalah manusia separuh babi. Kau dibilang Gitu babi dong. Karena kau Yang jadi sebut babi itu yang makan babi, Kau bro. bagus, macam ulama lain. Makanya saya tapi tanya, yang Anda saya tanya sopan. apa? Orang Anda Kristen sopan, kami habis segan. makan babi mulutnya bau apa? Anda sopan, kami segan. Anda tidak sopan, kami bilang babi. Loh, kau. kau bicara Betul. kayak gitu. Ada yang naik tadi barusan ngatain saya babi. Otakmu rusak. Kau bilang kami Pecah sperma memang otak babi. kau itu. Kau bilang kami sperma babi Pecah. boleh. Kau Pecah dibilang babi itu, nggak boleh, pecah Bang. otak kau itu. Ah, memang betul kan? Sperma itu berasal dari apa? Saripati makanan yang kita Bilang makan. orang Betul lain atau kau tidak? Pandai, Bang. Grace, kutanya Bilang samamu. orang lain kau pandai, Bang. Kau dibilang Kutanya babi. samamu, kutanya samamu dulu, kutanya samamu. Ah, Sperma ah. itu berasal dari saripati makanan yang kita makan, betul atau betul? Kau spermamu dari mana? Itu dari mana? Dari babi. Dari babi atau dari kamu? Pantasan aja Jangan kalian itu diam, nggak Kak. bisa Jangan menerima kebenaran. Susah menerima ajarannya Yesus kalian itu. Kenapa? Karena tubuh kalian itu separuhnya berasal dari babi dan anjing. Itu fakta. Itu fakta. Ya, coba nanti kamu pulang suruh suamimu coli. Ya, habis itu kau periksa apa yang dikandung oleh spermanya. Kau periksa asal usul dari sperma yang dia makan. Hah? Periksa. Di situ ada zat babi, di situ ada zat anjing, ada alkohol, topi miring, vodka, balok, tua, dan seterusnya. Periksa aja kalau nggak percaya. Itulah yang disuplai masuk ke dalam rahim kalian. Jadilah anak kalian. Makanya anak kalian ketika besar, Anda ajak nyembah manusia mau aja. Kenapa? Ya itu tadi penyebabnya.
diajarkan kebenaran, ini loh yang betul. Yesus akan mengusir orang yang menuhankan dirinya. Masuk nggak di otaknya? Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa? Karena saripati makanan yang mereka makan membentuk kepribadian, tabiat watak mereka. Paham sampai sini? Paham. Makanya Allah itu di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya Yahudi, memberikan pesan, jangan makan babi, jangan makan babi, jangan makan babi. Tidak hanya sebatas itu. Bahkan Tuhan di dalam Yehezkiel 4:4 akan datang menghanguskan, membakar dengan habis semua manusia yang makan babi. Apakah kalian sadari? Tidak. Apakah kalian bergeming? Tidak. Apakah kalian mengindahkan? Tidak. Apakah kalian itu taubat dari makan babi? Tidak. Kalian malah dengan pedenya, babi itu enak loh. Tapi giliran Anda dikatain babi nggak mau. Tapi ngatain orang babi mau. Padahal yang makan babi kalian. Kan lucu Cak Ayu. Yang makan babi ente. Yang Anda katakan babi orang lain. Gimana dong? Ayo. Gak rasional. Harusnya Anda mengakui, Bang Suma, aku Grace, aku memang keturunan babi. Itu baru betul. Karena itu fakta. Kalian makan babi. Kalian berasal dari saripati babi. Makanya kalian susah menerima kebenaran yang disampaikan, baik melalui Bible, lebih-lebih Al-Quran. Contoh, tadi ada yang bertanya tentang surah Al-Hijr ayat 12. Saya sudah menerangkan, wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Apakah diterima? Tidak. Kenapa nggak bisa diterima? Karena pada dirinya sudah bercampur dengan tabiat babi. Babi bisa nggak kemudian kita ajarin, babi, ya paman, mana ada kayak gitu? Nggak bisa. Nah inilah yang terjadi terhadap kalian. Demikian. Kita sapa Roni Kristen, Roni Leon Kristen. Halo. Roni, Kristen. Kristen. Mau diskusi bang? Ya gimana mau diskusi nih? Bang Juma nih ngomong sendirian nih. Iya kan tadi tuh naik marah-marah. Ayo diskusi yang sehat. Ayo silakan dengan Gurunda. Silakan. Halo semua. Diskusi yang ya. Halo juga. Halo Bang Roni, silakan Bang. Jangan kejang-kejang Bang ya. Kenapa? Jangan kejang, jangan marah, jangan ngamuk. Diskusi aja yang baik-baik. Enggak Bang. Kita santai aja Bang ya. Kita. Ya itu bagus. Ya silakan. Bagaimana? Bagus kalau kita santai. Ya lanjut bang diskusi. Silakan apa yang ingin. Ya, saya Jangan mau nanya tuangkan aja, manusia Bang. itu judulnya. Saya mau nanya aja apa ya sperma orang Kristen itu dari babi. Saya mau tanya itu aja. Bisa dijawab? Yes. Jadi sperma yang kita miliki itu berasal dari saripati yang kita makan setiap hari. Itu Anda akui atau tidak? Bagaimana? Sperma yang kita punya itu berasal dari saripati yang kita makan. Betul atau tidak? Betul, tapi kan tidak semua orang Kristen kan makan babi, Bang. Ya, yang tadi yang saya jawab ini si saudara Jepo ini. Saudara Jepo makan babi enggak? Anda kan yang mengatai tadi Bang Suma babi. Anda kutanya, Anda makan babi enggak saudara Jepo? Anda ngerti enggak tobulus maniferus di dalam testis kita itu, di dalam nonot Anda itu, Anda paham enggak itu? Cara kerjanya, dari mana cairan itu berasal, Anda paham enggak? Bukan makan babi, tapi makan puki. Puki, tahu puki tidak puki? Apalagi itu puki? Puki apa puki? Itu alat kelamin wanita itu, Bang. Dia apa itu? Nah, itulah dia. Lihatlah mulutnya, coba. Habis itu nanti Bang Suma yang disalahin.
Tak begini bang, aku mau nanya. Punya kenapa- mamanya itu disebut. Punya mamanya. Bang, kenapa ulama-ulama NU kayak Gus Miftah apa tidak ada pernah menyenggol Kristen? Kenapa orang-orang Bang Zuma, pengikut-pengikut Bang Zuma itu sering menyenggol Kristen? Apakah Pancasila itu tidak berlaku gitu? Oke, justru karena Pancasila ini berlaku. Apa di antara rangkaian Pancasila? Umat beragama yang ada di bawah naungan Pancasila bebas menjalankan setiap hukum ajaran agamanya masing-masing. Anda setuju nggak? Setuju dong? Setuju. Al-Quran mengatakan, "Faqatilu awliya asyaitan." Perangilah saudara-saudaranya setan. Sampaikanlah kata Al-Quran. Fabashirhum. Itu perintah Al-Quran. Maka kami harus menyampaikan. Ada perintah, maka kami sampaikan. Apakah salah ketika kami menjalankan amanah untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran? Tidak salah. Lalu apa yang kami langgar? Ya berarti Gus Miftah yang ulama-ulama besar NU yang lainnya berarti itu salah ya, tidak mengikuti. Tidak salah. Al-Quran itu cakupannya luas. Justru umat Islam selama ini tertidur panjang di Nusantara ini sehingga Kristen bebas kemudian mengobok-obok ajaran Al-Quran dan umat Kristen bebas memurtadkan umat Islam yang awam. Itu yang terjadi. Tapi sekarang nggak lagi, Bang. Di antara umat Islam kemudian muncul ya apologet Islam, pembela agama Islam untuk menghalau gerakan-gerakan kristenisasi dan pemurtadan. Kalau ulama-ulama kami konsen terhadap umat yang sudah ada, kalau kami konsen bagian luar untuk menjaga umat jangan sampai nyebrang karena tipuan-tipuan yang dilakukan oleh para misionaris. Oke. Karena itu perintah Al-Quran. Oke, sekarang gini Bang. Saya minta tunjukkan dalil di mana Nabi Muhammad tidak suka dengan kepercayaan orang lain atau agama orang lain. Tidak suka. Ya, Nabi Muhammad ya. Saya minta tunjukkan itu aja. Apakah Nabi Muhammad dulu tidak suka dengan kepercayaan orang lain atau agama orang lain? Saya minta itu aja. Umat Islam melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dengan sangat jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi Al-Qur'an melalui Rasulullah disampaikan kemudian kami umat Islam harus menorehkan satu kaidah pondasi yang tidak ambu-ambu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Lalu apa pondasi keduanya? La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksakan agama Islam kepada siapapun, kepada selain daripada Islam. Nah, umat Islam itu diperintahkan kemudian untuk memerangi orang yang memerangi. Diperintahkan menyayangi, melindungi, mengayomi orang yang tidak mengganggu umat Islam. Apakah Kristen mengganggu umat Islam? Ya, sangat mengganggu, sangat memerangi. Mengganggunya tentang apa Bang Kristen? Oke, baik. Sekarang apa tujuannya orang Kristen menerjemahkan Bible ke Islam-Islaman? Apa tujuannya Kristen menggunakan kata Allah, Alkitab, Roh Kudus, syafaat, saleh, imam, iman, jemaah, akhir, awal, dan seterusnya. Apa tujuan Kristen menggunakan istilah-istilah itu? Itu adalah peperangan yang Kristen gaungkan untuk kami umat Islam. Kau banyak ceramah yang ditanya tadi itu ayatnya mana? Kau terlalu banyak ceramah. Sekarang saya tanya, apakah saudara Kristen sadar bahwa Anda sudah memerangi kami secara akidah? Atau kalian pura-pura nggak mau tahu? Boleh tidak saya menerjemahkan kitab suci saya dengan mengatakan ketika saya bertaus misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Kan Yesus terkutuk. Galatias 3 nomor 13, Yesus terkutuk. Boleh nggak saya mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Boleh nggak?
Berarti begini bang, kalau kayak gitu, kalau abang boleh mengapakan agama Alkitab abang kayak gitu, berarti kami boleh juga menuhankan Tuhan Yesus. Berarti udah habis kita ini, udah selesai. Silakan aja Anda menuhankan ketupat, Anda menuhankan pelek sepeda, Anda menuhankan kelereng, silakan. Kami tak ada urusan dengan agama Anda. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah kalian menuhankan anak dewa, tapi mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu yang jadi permasalahan. Anda ketawa kan? Anda tertawa. Kenapa Anda tertawa? Karena Anda itu adalah penyesat. Sekarang Itu kan kutanya Saudara menurut Anto. abang. Sekarang saya tanya, apa hak Anda menggunakan kata Alkitab untuk surat kabar dari Barat? Jawab. Bisa menjawab? Bagaimana bang? Apa hak Anda menggunakan kata Alkitab untuk surat kabar dari Barat? Sekarang gini aja bang, abang menganggap kami menyembah Gak manusia. ada jawaban. Kenapa tak ada jawaban? Kenapa? Hah? Abang menganggap kami menyembah Kenapa? manusia. Tapi kan kami boleh-boleh saja bang berpendapat bahwa yang kami sembah itu Tuhan Yesus. Karena tertulis Iya sih, kan udah aku bilang tadi Bung, Anda mau menyembah congor babi, Anda ingin menyembah pantat ayam, silakan. Kami tidak punya hak untuk mengganggu itu. Islam melarang. Tapi Anda bertanya, kenapa kami kemudian membahas tentang Kristen? Karena Kristen memerangi akidah umat Islam. Bukti. Kenapa kitab Anda yang adalah surat kabar dari Barat itu Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Apa tujuannya? Bisa jawab? Pertanyaan Ada jawaban kau Saudara seperti Anto? pertanyaan kau, bro. Saudara Anto, Anda bisa jawab kenapa surat kabar dari Barat, catatan wartawan Lukas Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Jawab. Jawab saya. Bisu-bisu kan ini. Pertanyaan kau tuh Jawab. jelas. Kau banyak Ya, pertanyaan banyak saya nggak kali jelas. ceramah, kau Tengoklah. nggak masuk di akal. Tengoklah ini. Tengoklah saudara-saudara. Pertanyaan saya ulangi. Surat kabar yang disusun oleh Lukas, pewarta Lukas, masuk ke Indonesia dengan sebutan Bible. Kenapa Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Jawab saya, pertanggungjawabkan itu. Jawab. Gini aja bang, pertanyaan saya tadi belum Tunggu, Saudara Roni. Saya minta Anto untuk mempertanggungjawabkan tadi. Ayo, Saudara Anto, jawab saya. Kenapa umat Islam bereaksi? Karena kalian menyerang kami lebih dulu. Kalian menyerang akidah kami secara halus. Kalian menutupi kekurangan-kekurangan Bible Anda dengan menggunakan istilah Al-Quran sebagai tambalnya. Sekarang jawab saya. Karangan Lukas Anda sebut Alkitab itu kaidah ilmunya seperti apa? Jawab. Jantung Anda pindah ke kanan? Ginjal Anda meleleh? Tak perlu itu jawaban itu. Tidak perlu katanya. Tengoklah ini. Tengoklah kata dia. Apa ini yang terjadi coba? Sebuah agama besar dengan pengikut besar, ngaku-ngaku anak-anak Tuhan, ngaku-ngaku agama yang berkuasa, ngaku-ngaku kemudian orang-orang cerdas. Ditanya hal yang mendasar dalam hal agamanya, apa jawabannya? Tidak penting, tidak perlu. Kalau begitu, ambil Bible, pijak, bakar, buang ke tong sampah. Yang tidak perlu itu pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Itu tidak perlu dijawab. Kenapa tidak perlu dijawab? Kenapa tidak perlu dijawab? Kenapa tidak perlu dijawab? Bukankah Anda semua bertanya? Bukankah Anda semuanya komplain? Bang Suma penghujat. Bang Suma itu adalah penyesat. Bang Suma itu usil tentang agama kami. Saya menjawab, saya hadir untuk meluruskan agamamu supaya tidak miring 380 derajat. Saya luruskan kemudian agamamu supaya tidak nampak seperti agama Islam. Aku luruskan kemudian supaya Yesus tidak nampak sebagai anaknya anaknya Tuhannya umat Islam. Aku luruskan agamamu supaya kamu sadar bahwa kitabmu bukanlah kitab yang bernuansa Islam. Aku luruskan kemudian agamamu bahwa pembawa agamamu bukanlah gelar-gelar rasul yang dinobatkan dalam Al-Quran dalam Islam. Tapi Anda mengatakan saya penghujat. Anda mengatakan Islam melalui Bang Suma itu adalah penghujat, penista, suka usil tentang agama Anda. Padahal ketika saya tanya hal yang mendasar, apa sebabnya orang Karisteng penyembah anak orang ini menjadikan surat kabar karangan Lukas menjadi sebutan Alkitab di Nusantara ini?
Apa jawaban Anda? Itu pertanyaan yang tidak penting. Apa ini maksudnya? Hah? Hal yang sangat mendasar Anda anggap tidak penting? Kau kurang banyak nonton video atau Kiai Sakur itu. Kau perlu Wow. Pantaslah kau menjadi Kristen. Pantas sekali. Jangan tinggalkan Kristen. Kalau Anda mencintai kedunguan, Anda mencintai ketololan, Anda mencintai kebotolan, Anda mencintai cuplis dan tuyul, nenekmu kiper, jangan kau tinggalkan agama Kristen. Matilah dalam keadaan Kristen. Yakin dan percaya, wallahi Anda akan menjadi ikan asin di neraka. Gak usah keluar dari Kristen. Kalau hal mendasar saja Anda nggak bisa jawab. Kenapa surat kabar dari Barat, catatan Lukas, catatan Paulus, Anda sebut Alkitab? Apa jawaban saudara? yang dungu itu minum kencing onta, itu yang dungu. Jawab Oten. Yang dungu minum kencing onta. Yang menyembah manusia nggak dungu. Woi, yang menyembah mayat yang keluar dari kuburan menjadi Tuhan nggak dungu, gitu? Mayat masuk ke liang kubur, begitu keluar pada hari Minggu jadi Tuhan, disembah. Enggak dungu itu, enggak dungu. Mantan mayat Itu, disembah enggak itu dungu. menurut kau. Ya kan? Apa menurut saya? Itu menurut kau itu. Menurut saya. Kutanya sama mu Menurut dulu. pandangan kau kan? Anak Maria itu pernah nggak menjadi mayat? Kutanya dulu. Kalau batu dituankan gimana? Itu lebih parah lagi. Tapi itu terjadi sama Kau mu. nggak tahu. Ya, Karena Batu. Kolose 2 nomor 9. Dengar. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan. Anto diam. Anda nggak ada ilmu. Saudara Boy. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan saya bacakan. Iya. Oke. Yesus diterangkan dalam Kolose 2 nomor 9. Dalam biologis kepenuhan keilahian. Oke? Oke ya? Jadi seluruh biologis Yesus itu kepenuhan ilahi. Biji sakarnya termasuk. Termasuk enggak? Kutanya dulu. Yang Batu kutanya sakar tadi. Yesus termasuk ilahi tidak? Jawab. Yang kutanya. Jawab Kolose 2 nomor 9. Dengarkan saudara-saudara Kristen se-Indonesia. Dengarkan. Orang ini menuduh umat Islam menyembah batu. Sekarang saya tanya. Kolose 2 nomor 9. Batu sakar Yesus termasuk ilahi atau tidak? Jawab. Yang kutanya tadi. Kalau itu batu itu kenapa kau sembah? Kabur si Juma. Bibelmu itu Yesus dalam Bibelmu Yesus itu batu. Itu di-report. Yesus. Dan cuma itu di-report dengerin boy. Kabur si Cuma Juma. di-report. Takut Oh, sama jangan si Boy. framing. Mana ada? Mana ada sama si Bang Boy, Zuma si takut Juma. sama kotoran bernyawa, dasar. Kabur. Gini aja Bang Andi. Tunggu dulu, ditunggu Kabur dulu juga. kok kabur. Di-report. Di-report. Sabarlah, naik lagi beliau. Sabar. Kabur si Ardi. Juma. Bang Ardi. Framing dia. Boy, Aku- Yesus tuh batu, Yesus batu, baca Bibelmu. Jadi kau penyembah batu. Sama si Boy, Jumanya kabur. Enggak kabur jadi Nah, inilah Guru Dazumali. Ini orangnya. Nah, ini orangnya. Pertanyaan saya. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9, apakah batu zakar Yesus termasuk kepenuhan ilahi dalam kurung Theos? Kalau termasuk, berarti kamu penyembah batu zakar. Dah selesai. Oh enggak Bang Suma. Anda keliru. Kelirunya di mana Paman? Yang termasuk kepenuhan ilahi itu cuman pusar ke atas. Oh gitu. Pusar ke atas berarti termasuk kantongan yang ada dalam lambungnya gitu ya. Sedangkan dalil Kolose 2:9, seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian, jasadnya, biologisnya, mulai dari rambut sampai ujung kuku itu adalah penuh dengan keteosan. Berarti yang digantung di atas tiang salib, ketika dinaikkan ke salib, apakah batu sakarnya dilepas dulu? Ini nggak boleh disembah ini batu sakar. Gunting, kalau pekerapak
diletakkan di mangkok, digantunglah Yesus. Apakah demikian? Tidak, Bung. Yesus digantung dengan batu zakarnya. Berarti yang terkutuk di atas tiang salib termasuk batu zakar. Yang bangkit dari kubur, apakah kemudian batu zakarnya tidak ikut? Ikut juga. Jadi jangan kau tuduh umat Islam menyembah batu, sementara Anda terbukti menyembah batu zakar. Jangan sama sekali. Karena itu akan mempermalukan kalian dan melemahkan pertahanan akidah kalian. Paham? Jangan kau katakan umat Islam menyembah batu. Karena Tuhan kami bukan batu. Yang batu adalah Tuhanmu. Belum lagi dalam ya, silakan. Ya, ini saya mau tanya, Bang. Ya. Ini kan negara Republik Indonesia gitu, ini kan menganggap bahwa Kristen itu adalah satu kepercayaan atau satu agama. Tapi tidak sesuai dengan amanat Pancasila. Kalau abang mau protes bahwa Kristen itu bukan agama atau bukan aliran kepercayaan, itu protesnya bukan ke Kristen, Bang, ke negara kita, Bang, ke Pak Jokowi atau ke siapalah yang bikin bahwa Kristen itu. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tunggal. Jadi Tuhan Anda, Tuhan Anda ada berapa? Jadi Bang Zuma protes. Tuhan Kristen ada berapa? Ini dulu. Tuhan Kristen ada berapa, Bang? Juma. Kenapa kau kabur? Tuhan Kristen ada berapa, Bang? Juma. Tadi. Saya kabur tadi karena saya tidak sanggup melihat ketololanmu. Sekarang saya tanya, Tuhan Kristen ada berapa? Tuhan Kristen tetap satu, Bang. Di mana satunya? Ada nggak dalilnya Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan satu-satunya, tak ada Tuhan yang lain? Ya kan begini, Bang. Begini dia, Bang. Nah, gimana? Bahwa negara kita sudah mengakui. Apakah negara kita bodoh? Karena agama Kristen membawa-bawa nama Allah. Iya, itu kan coba tanggalkan nama Allah di dalam Bible. Tanggalkan nama Allah dalam Bible. Ya, berarti, masih satu nggak Tuhan kamu? Berarti negara kita yang salah, Bang, kalau kayak gitu. Kalau abang bilang kayak gitu. Bukan, negara ini sangat adil terhadap orang-orang yang hidup di atas bumi pertiwi. Sangat adil. Tetapi kalianlah yang tidak tahu diri. Tuhannya 3 dibilangnya 1. Kalian yang tidak tahu diri. Harusnya sudah tahu diri, kalian itu pindah ke negara di mana asal agama kalian itu diajarkan. Kalian tidak tahu diri. Negara ini sangat arif, sangat bijaksana terhadap penduduk yang ada di dalamnya. Bahkan bukan yang hanya bertuhan 3, bahkan yang tidak bertuhan pun masih ada di Indonesia ini. Padahal sejatinya dasar negara kita berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu tunggal, sedangkan kalian Tuhannya 3. Kadang saya heran juga, Bang. Herannya gimana? Kok heran? Herannya gimana? Kenapa ulama-ulama besar NU tidak mau menyenggol Kristen, sementara bukan gue bilang Bang Zuma. Karena tugas itu diberikan kepada kami para apologet. Para ulama konsentrasi kemudian terhadap umat Islam, sementara apologet konsentrasi terhadap gerakan-gerakan iblis yang ingin mengajak menyembah kepada anak orang. Makanya saya heran gini, Bang. Apakah ulama-ulama NU yang besar kayak si Gus Dur siapa itu setuju dengan tujuan abang sekarang ini? Kalau dia tidak setuju, berarti dia tidak setuju dengan ayat suci Al-Quran. Innal ladina amanu yukatiluna fi sabilillah walladina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna qaida syaitan kana da'ifa. Berarti mereka membantah Al-Quran. Fabashirhum bi'azabin alim. Berarti mereka tidak menyampaikan kemudian amanat Al-Quran. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang kafir, yaitu azab yang pedih. Kalau mereka tidak melakukan itu dan mengatakan itu tidak boleh, berarti dia mengingkari Al-Quran. Anda heran mungkin. Anda memang harus heran karena umat Islam selama ini memberikan ruang kepada kalian agama pelanjut warisan yang dibawa oleh penjajah. Dengan tenang-tenang saja mempercayai kalian sebagai saudara, mempercayai kalian sebagai teman hidup di Nusantara ini dengan cara-cara yang baik. Tapi ternyata kalian bukan saudara yang baik. Kalian adalah orang yang ingin menikam umat Islam dari belakang. Terbukti dengan Anda mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible warisan Belanda untuk kalian ajak umat Islam yang awam masuk menjadi penyembah dewa Yesus. Selama ini para ulama menganggap kalian saudara yang baik.
Selama ini para ulama menganggap saudara-saudara Kristen ini adalah saudara yang baik, yang pantas hidup berdampingan dengan umat Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi faktanya, kalian tersenyum di hadapan kami, tapi gigi kalian menggerutu melihat umat Islam. Kalian pura-pura tersenyum di hadapan kami, tapi di belakang kami kalian menyusun siasat untuk menghancurkan umat Islam di Nusantara ini. Itu fakta. Apa buktinya? Kalian melakukan kristenisasi secara terstruktur, berkelompok, sistematis dan masif. Apa itu? Bible sebagai pencatut keyakinan umat Kristen, isinya lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Istilah Yunani bahkan tidak ditemukan di Bible. Yang ada bertaburan istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa? Untuk menipu, untuk menjajah umat Islam yang awam supaya akidah mereka semakin tumpul, akidah mereka semakin melemah, dan ujungnya berujung kepada penyembahan terhadap anak dewa, yaitu menyembah Yesus. Jangan kalian anggap kami masih tidur, enggak. Umat Islam sekarang sudah bangkit melakukan perlawanan. Wah Kristen, yang kau sembah bukan anak Allah, yang kamu sembah adalah anak Theos, anak dewa. Wahai Kristen, yang kau sebut Yesus itu bukan anak Allah, yang kau sebut Yesus itu adalah anak Zeus, anak dewa dari barat, anak dewa dari Romawi, yang membungkus diri dengan mengatasnamakan ajaran Yahudi, dengan mengambil kitabnya Yahudi Perjanjian Lama sebagai aksesoris untuk menutupi Perjanjian Baru yang adalah konsep ajaran paganisme milik Yunani dan Romawi. Pahami itu? Umat Islam sekarang sudah bangun. Wahai Kristen, kami umat Islam sudah bangun. Apa yang kalian susun berpuluh tahun yang lalu untuk mengkristenkan Indonesia, itu sirna dengan hadirnya apologet Islam Indonesia. Pahami itu. Dan kami mengatakan perlawanan terhadap umat Kristen yang gemar kemudian memurtadkan umat Islam yang awam. Sekarang sudah bukan saatnya lagi. Oke? Sudah bangkit kemudian para apologet Islam mengatakan tidak kepada murtadin, mengatakan tidak kepada misionaris, mengatakan tidak kepada misi kristenisasi. Kami bangkit kemudian untuk melakukan perlawanan ini. Ribut banget itu mulut. Oh harus. Kalian yang memancing kami ribut. Kalian yang memancing kami ribut. Selama ini kami diam karena kami menganggap kalian orang baik-baik. Tapi ternyata kalian itu hanya senyum di mulut. Tapi hati kalian itu gelap untuk umat Islam. Bisa kau lawan Tuhan. Bang Zuma. Silakan. Berarti menurut Bang Zuma non Muslim itu bisa nggak jadi pemimpin, entah jadi bupati, entah jadi presiden, bisa nggak? Kalau dia meninggalkan Bible, boleh. Karena kalau mereka menjalankan Bible itu bahaya. Sangat ini si Juma ini. Tapi negara kita membolehkan itu, Bang. Silakan aja. Kalian mau jadi presiden, mau jadi gubernur, ada yang menghalangi? Tak ada yang menghalangi. Anda ingin menjadi RT, RW, menjadi kepala sekolah, menjadi rektor, ada yang menghalangi? Tak ada yang menghalangi. Tak ada yang menghalangi. Silakan Anda memperjuangkan sudah berpuluh tahun kan kalian ingin menguasai Indonesia ini. Silakan. Kalau kalian bisa, silakan. Silakan aja. Tapi ketika Anda menjadi pemimpin, mohon kiranya jangan gunakan Bible sebagai alat memutuskan satu keputusan untuk negara kita ini. Sebab apabila Bible yang digunakan untuk memutuskan satu perkara, hancur Indonesia. Mulutnya ini. Hancur Indonesia. Karena Indonesia berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Anda mau ganti pakai Bible? Tidak bisa. Silakan Anda jadi pemimpin, tapi jangan coba-coba menggunakan kitab Anda sebagai acuan untuk menentukan satu keputusan atau kebijakan. Kalau Amsal Anda gunakan, Yeskil Anda gunakan, Ulangan Anda gunakan, Imamat Anda gunakan, hancur Nusantara ini. Semua akan melakukan persinahan secara massal. Ingat kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Yang masuk ke dalam mulut itu halal, bukan haram. Berarti alkohol bebas, narkoba bebas, hasil curian bebas, hasil rampokan bebas, hasil korupsi bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Kitabmu tidak boleh dijadikan sebagai dasar pijakan bernegara dan berbangsa.
di Nusantara yang dimenangkan dan diraih dari tangan penjajah melalui kalimat takbir Allahu Akbar. Paham? Silakan jadi pemimpin. Kami rindu dipimpin oleh orang yang beragama Kristen. Rindu kami. Kami ingin tahu seperti apa Kristen ketika memimpin Nusantara ini. Apakah masih ada anak TK Islam yang berjalan dengan damai ke masjid? Wallahu alam bisawab. Apakah masih ada kajian-kajian di masjid? Wallahu alam. Apakah masih ada pesantren berdiri dengan kokoh? Wallahu alam. Sedangkan sekarang aja kami ketakutan terhadap kalian. Tengok bagian timur Indonesia. Apa yang terjadi? Itu aja dulu contohnya. Silakan jadi pemimpin di Nusantara ini. Pimpin Nusantara ini. Tapi pesan saya, jangan pernah mengambil kebijakan berdasarkan Bible. Mending kami kemudian melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan kalau negara ini mengambil kebijakan berdasarkan Bible. Kenapa? LGBT akan legal. Narkoba bebas. Minuman bebas. Seks bebas. Semua jadi bebas. Semua halal bagiku. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh satu apapun. Itu dalil dalam kitab saudara. Marilah kita melakukan persetubuhan hingga subuh hari. Sebab suamiku dalam perjalanan dinas. Bahaya kalau Bible Anda dijadikan sebagai acuan untuk berbangsa dan bernegara. Jadi silakan orang Kristen jadi pemimpin. Tapi jauhkan Bible dulu dari watak kalian. Kalau kalian menggunakan Bible untuk menjadi sandaran berbangsa dan bernegara di Nusantara ini, hancur kami umat Islam. Hancur. Memang dari hancur, dulu hancur. Ditipu. Tuh, tengoklah. Sakit hati kau kan? Kalian. Sakit hati kau itu. Yang kelima, sakit hati. Kau sakit hati. terus. Kenapa? Kalian menjajah 350 tahun untuk menguasai Nusantara. Untuk menguasai bumi pertiwi yang dikuasai oleh umat Islam. Tak bisa. Kalian melakukan kemudian politik adu domba. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa, kerajaan Bone diadu domba. Kalian tak berhasil. Setelah tak berhasil menjajah secara fisik, kalian melancarkan aksi penjajahan secara halus. Apa itu? Menggunakan istilah-istilah agama mayoritas di dalam Bible. Itu cara kalian menjajah sekarang. Secara halus dan mematikan. Oke? Pahami itu, Bu. Jadi umat Islam dalam hal ini kami, Bang Suma, hadir bukan untuk mengobok-obok, bukan untuk menghancurkan Nusantara ini, tidak sama sekali. Justru untuk mempererat persaudaraan umat Islam dan Kristen. Maka dibentuk Apologet Islam Indonesia. Kok bisa kayak gitu? Yes, supaya orang Kristen itu sadar. Silakan saudaraku Kristen beragamalah dengan Kristen dari mana Kristen itu berasal. Saudaraku Kristen, jadikanlah agama kalian punya marwah, punya wibawah, punya harkat, punya martabat, punya harga diri, punya jati diri, dengan menampilkan tradisi budaya Kristen pada awalnya. Jangan justru merubah diri menjadi Kristen ala Islam. Kembali kepada akarnya, kembali kepada asalnya. Kristen sejati yang luar biasa, yaitu penyembah terhadap Theos, menyembah kepada anak Theos, menyembah kepada Kurios. Silakan dengan Biblos Anda, silakan dengan Yesus Kristus Anda, silakan dengan agama Kristen Anda. Kami tak punya hak kemudian untuk mengganggu itu. Tapi faktanya sekarang apa? Kalian meninggalkan asas-asas kekristenan. Yang ada di Indonesia sekarang ini adalah Kristen rasa Islam. Kitab yang kalian tenteng bukan lagi Bible. Yang kalian tenteng Al-Quran. Apa itu? Alkitab. Tuhan yang ada di dalam Bible bukan lagi Theos, bukan lagi Bapa, tapi yang ada dalam Bible adalah Allah. Kenapa kalian ini tidak bisa menyadari itu? Karena tujuannya adalah mengkristenkan umat Islam.
menjalankan amanat agung. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Yang kalian praktekkan sekarang adalah 1 Korintus 9, nomor 19, nomor 20, 21. Kepada orang Yahudi, aku ngaku Yahudi, meskipun aku bukan orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, aku menjadi orang yang taat hukum Taurat, meskipun saya tidak taat kepada hukum Taurat, supaya saya banyak memenangkan kemudian orang-orang yang taat kepada hukum Taurat. Kepada umat Islam, kepada penyembah Allah, aku seakan-akan menyembah Allah, meskipun aku tidak menyembah Allah, tapi aku ganti nama Allah menjadi Allah, supaya aku banyak memenangkan pemurtadan terhadap umat Islam. Itulah kalian, itulah agamamu. Filipi 1 nomor 8. Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita dan aku tetap akan bersuka cita. Jadi memang agamamu itu diajarkan seperti itu. Wajar kalau Kristen yang tadinya biblos berubah menjadi Alkitab karena tujuannya untuk menipu. Di mana dalilnya? Filipi 1 nomor 8. Itu fakta kitab yang tidak bisa kau pungkiri. Memang diajarkan oleh Paulus untuk menipu. Skubalon, penipuan. Baik menurut terkait Yesus, kata Paulus, diberitakan baik dengan tujuan, dengan cara menipu, ataupun dengan cara yang jujur, aku tetap bersuka cita. Maka wajar ketika agama kalian disebarkan dengan cara nipu. Karena memang perintah di dalam Bible. Coba, kalau saya tanya orang Kristen, saya jejer 1000 orang Kristen, dari lapangan 1 sampai ke lapangan 2. Wahai orang Kristen, ikuti saya. Ya, paman. B tambah A tambah B tambah B tambah A tambah H, bacanya apa? Abah. A tambah T tambah T tambah A tambah H, bacanya apa? Atah. A tambah S tambah S tambah A tambah H, bacanya apa? Asah. A tambah M tambah M tambah A tambah H, bacanya apa? Ammah. Ya, oke, kalian pintar, tepuk tangan buat kalian. Ini yang terakhir. Baik paman, dengarkan semuanya. Yes. A tambah L tambah L tambah A tambah H, bacanya apa? Allah. Seketika error, seketika menjadi iblis, seketika jadi penipu. A tambah C tambah C tambah A tambah H, bacanya apa? Aca, aca, aca. A tambah L tambah L tambah A tambah H, bacanya apa? Seketika lumpuh. Kenapa? Karena Filipi 1 nomor 8. Beritakanlah Yesus meskipun dengan maksud penipuan. Paham sih toh? Paham? Saudara Kristenku yang selama ini hanya mendengarkan doktrin dan dogma gereja, nggak pernah mau belajar sendiri, datang ke gereja sekali seminggu hanya didoktrin, dicocoki dogma, habis itu bayar perpuluhan. Kalian sudah sadar betapa jauhnya kalian melangkah masuk ke dalam rumah atau dapurnya umat Islam. Yesus anak Allah, Yesus anak Allah, itu yang betul. Allah itu apa? Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang sudah masuk disadur ke dalam bahasa Indonesia. Berarti bukan Allah dong, berarti Allah atau Allah. Yes, tapi kenapa kalian membacanya Allah? Karena kami bukan Islam. Kenapa kalian gunakan? Bukankah Tuhan kalian itu Theos? Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah dewa. Kenapa Anda tidak menyebut Yesus anak dewa? Yesus kita anak dewa. Anak dewa yang mulia, Yesus kita anak dewa. Kenapa tidak katakan itu? Jijik kepada umat Islam, anti terhadap Arab, anti terhadap Al-Quran, benci kepada Allah, tapi diambil. Untuk apa? Kalian tutupi kesakitan hati kalian untuk demi mengedepankan tipuan. Boleh kita gunakan nama Allah di dalam Bible kita, meskipun kita ini tidak percaya kepada Allah. Tetap pakai aja, tapi jangan menyebutnya dengan sebutan Allah. Sebut aja dengan sebutan Allah. Itulah kalian. Itulah umatnya Paulus. Itulah umatnya Paulus.
Bukan cuma Al-Quran yang kalian lakukan seperti itu. Perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak. Apa susahnya bahasa Yunani kemudian menyebut dengan sebutan Eloah, Alaha, El Shaddai, El Eroi, Yod-Heh-Vav-He. Bukankah huruf-huruf itu ada dalam ejaan Yunani? Tapi kenapa seketika Tuhannya orang Yahudi kalian rubah semuanya menjadi teos? Kenapa? Kenapa harus menjadi dewa Tuhannya orang? Kenapa harus Anda ganti Tuhan yang maha suci, maha tinggi menjadi dewa? Kenapa? Begitu masuk ke Indonesia, kenapa dewa Anda harus Anda ganti menjadi Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah? Hei, saudaraku Kristen, bukankah kalian ini anak-anak Tuhan? Kenapa tipikal agama kalian seperti ini? Bukankah seharusnya sebagai anak Tuhan mengajarkan kebenaran yang lurus? Bukankah Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah lurus, akulah lemput? Kenapa kalian bengklot? Kenapa bengklot? Luruskan barisanmu kalian, wahai saudara Kristenku. Katakan kalian menyembah Theos. Jangan menyembah Tuhannya umat Islam. Melakukan serangan dari berbagai arah. Jadilah seorang Kristen yang sejati, penyembah Theos yang diajarkan oleh agama Kristen lebih dulu. Kenapa berhenti di situ? Begitu masuk ke Indonesia, justru menyembah Tuhannya umat Islam dengan mengatakan Allah. Coba, sadarkah kalian? Ya mungkin ada di antara kalian tersadar, tetapi yang hatinya hitam, yang hatinya keram, akan tetap mengatakan, oh tidak kok, Tuhan kami memang Allah. Dari mana dasarnya? Kitab kami memang Alkitab. Dari mana kaidah ilmunya? Tak ada. Hanya klaim pembodohan yang diajarkan oleh gereja kepada kalian. Sudah gitu, nanti yang salah Bang Suma, yang dilaporin Bang Suma, yang dituduh Bang Suma. Padahal yang kita sampaikan adalah bagaimana supaya Kristen ini memiliki harga diri. Kristen ini memiliki jati diri. Kristen mendudukkan pakaiannya pada ke konsep awal. Kami Kristen, kami pengikut Yesus. Kami ini adalah pengikut kitab Bible. Kami ini adalah penyembah Theos. Dudukkan perkara itu. Kami akan membantu Anda. Minggir semua, minggir. Saudara kami penyembah Theos mau lewat. Tapi sekarang berubah menjadi penyembah Allah. Selamat pagi. Ya, selamatkan pagi. Ya, izin motong ini. Silakan, asal jangan disobek. Ya, mungkin sedikit lancang ini ya. Silakan. Jadi begini. Ini Tuhannya Kristen kan ya? Iya. Oh, bagus. Kalau enggak utusan bisa dipanggil utusan juga bisa. Jadi gini. Ya. Bisakah ditunjukkan kepada saya bahwasannya malaikat Jibril itu memang turun membawakan wahyu begitu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan ini pertanyaan orang yang seakan-akan hidup di masa pewahyuan. Kalau Anda mengaku diri Anda sebagai orang yang berakal, Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pada masa Rasulullah. Anda ingin ditunjukkan sekarang. Yang diajarkan kemudian oleh Roh Kudus kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Uji Al-Quran itu. Kuliti Al-Quran. Kalau dia bukan berasal dari pencipta langit dan bumi, pasti Anda temukan kesalahan. Mempertahankan kaidah Quran membuktikan bahwa Al-Quran siap untuk dibedah. Mempertahankan original teks Al-Quran membuktikan Al-Quran siap untuk dikuliti. Sekarang Anda buktikan kesalahan dari Al-Quran. Ya, bisakah ditunjukkan kepada saya begitu? Bahwasannya untuk wahyu itu sendiri dan Al-Quran itu disampaikan melalui malaikat Jibril begitu. Malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di awal menerima wahyu, beliau heran. Ini apa? Apa yang terjadi pada diriku? Kok tiba-tiba ada seperti ini? Beliau tidak tahu.
Kenapa beliau tidak tahu? Karena Islam Al-Quran itu bukan karangan beliau. Berbeda dengan agama saudara. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Tukang loak. Oh, dipilih jadi rasul. Kenapa Anda tidak wakili Yesus pada saat Yesus penginjilan? Pada saat itu saya ini bang. Kenapa? Tadinya kau ngaku dipilih jadi rasul dari rahim ibumu. Sejatinya kau harus mendampingi Yesus dong. Kalau kau adalah rasul yang dipilih dari dalam rahim, kau kemana pada saat Yesus teraniaya? Justru kau yang menganiaya muridnya. Kau kemana? Waktu itu saya lagi honor di sebelah. Ngapain? Honor apa? Ngajarin orang mematikan akal, paman. Itu baru diragukan. Ya, Mas. Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, di dalam kitab saudara, dalam kitab Lukas misalnya, Yesus didatangi seorang malaikat, memberi kekuatan kepada Yesus, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Pertanyaan saya, siapa yang bisa membuktikan bahwa yang datang itu malaikat bukan setan? Apakah bisa ditunjukkan kepada saya?